Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madera Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Komputer. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Iwayan Opersidiantari. Beliau adalah guru kelas 5A di SD Negeri 27 Komputer. Om Swastiastu, Swastiastu beliau, bagaimana kabarnya? Astungkara sehat. Beliau sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara sehat, Ibu. Baik, Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum proses supervisi kelas. Nah, ada tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Oke. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan yang ada. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Terima kasih Bu Joyu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua nanti, yaitu pertama, melalui kegiatan menyimak video dan gambar, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, melalui kegiatan menyimak video dan membuat model sederhana, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi ada dua tujuannya, Ibu ya. Pembelajaran yang ingin Ibu Oke capai. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Oke capai atau ingin Ibu Oke lakukan observasi? Oke, baiklah Ibu Dayu, di sini nanti akan ada dua area pengembangan. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Di area pengetahuan, nanti murid mampu menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia serta mengetahui jalannya proses pernapasan pada manusia. Sedangkan dari segi keterampilan, dari area keterampilan, murid mampu membuat alat peraga, yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Benar sekali. Dan saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu Oke buat. Mungkin dari segi metode pembelajarannya, strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu Oke laksanakan. Oke, baiklah. Untuk rancangan pembelajaran sendiri, pertama dari strategi pembelajarannya, di sini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan kemampuan belajar siswa yang terintegrasi dengan sosial emosional pembelajaran, kemudian pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian dari segi model pembelajarannya, saya akan menggunakan model PBL, Project Based Learning, dengan pendekatan saintifik. Dan terakhir dari metode pembelajaran, saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, kelompok, kemudian tugas mandiri. Baik, Ibu Oke, kemudian untuk media pembelajarannya, Ibu Oke akan menggunakan media pembelajaran apa saja? Untuk media pembelajaran, ada beberapa media yang akan saya gunakan. Yang pertama, modul ajar, kemudian video pembelajaran, LKPD, serta alat peraga. Dan untuk pelaksanaannya, kira-kira Ibu Oke akan melaksanakan hari dan tanggal berapa, kemudian di jam berapa? Oke, baiklah. Untuk pelaksanaannya, saya akan melaksanakannya Selasa depan di jam pertama dan kedua. Baik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu Oke dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu saya mendapatkan gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas.
setelah Ibu akan melakukan observasi dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan singkat kembali, yaitu pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek. Nah, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas pada hari Selasa. Seperti itu ya Bu Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Baik, saya tutup dengan Om Santi Santi Santi. Om Santi. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. SD Negeri 27 Pemecutan. Bergerak, berkarya, maju bersama. Terima kasih anak-anak, semangatnya luar biasa ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus melaksanakan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik ya dan sesuai yang kita harapkan. Untuk hari ini dipimpin oleh absen 6. Ya, silakan Ananda. Oke, terima kasih Ananda. Oke, baiklah Ibu Guru akan lanjutkan. Yang hadir hari ini? Yuki Hafizah. Oke, Yuki kenapa ya? Izin. Oh, izin ya. Sudah tulis ya sama ya, baik, terima kasih Nikoka sudah mengisi papan absennya. Kemudian Rido juga sakit ya. Rido sakit. Nah, jadi anak-anak harus jaga kesehatan karena sekarang sudah memasuki musim penghujan. Jadi gampang anak-anak sakit. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Iya, makan makanan yang bergizi. Baiklah, sekarang anak-anak. Baiklah, sekarang Ibu Guru akan mengajak menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Anak-anak tahu lagu Padamu Negeri? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang keras. Membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak video dan gambar, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian melalui kegiatan menyimak video dan membuat model sederhana, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Oke, baiklah anak-anak, materi kita hari ini sangat-sangat menarik sekali, yaitu tentang apa? Manusia. Tentang organ pernapasan manusia. Betul sekali Indra, organ pernapasan pada manusia. Kita juga akan mempelajari bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Karena organ pernapasan adalah salah satu organ yang sangat penting. Makhluk hidup itu ciri-cirinya salah satunya apa?
Frans, kalau tidur bernafas nggak? Bernafas. Iya. Jadi alat pernapasan pada manusia itu sangat penting. Makanya kita pelajari hari ini dan anak-anak harus serius dalam mengikuti pembelajaran. Serius tapi menyenangkan ya. Oke. Nah sekarang Ibu Guru ada pertanyaan pemantik. Coba yang pertama kita baca sama-sama. Anak-anak, mari kita menarik nafas secara perlahan. Kemudian kita hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Coba kita sama-sama. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Lagi sekali ulangi. Tarik nafas. Hembuskan. Kalian menarik nafas tadi melalui apa? Hidung. Hidung. Terus apa yang kalian rasakan keluar dan masuk pada hidung kalian? Apa yang kalian rasakan? Iya benar sekali Megita, ulangi nak. Udara. Rasa tidak? Ada udara yang masuk dan keluar. Terasa? Terasa. Oke, sekarang saat anak-anak menarik dan menghembuskan nafas, tadi Megita bilang ada udara yang masuk dan keluar. Organ apa yang terlibat? Paru. Sebelum paru-paru lama tadi kalian menarik nafas melibatkan organ yang mana di tubuh kalian? Iya, yang kelihatan adalah hidung. Nah, hidung dari hidung udara untuk sampai ke paru-paru dia akan melewati tahapan-tahapan lagi. Itulah yang akan kita pelajari sekarang, ya. Nah, sekarang coba pertanyaan yang terakhir. Jika kalian menutup hidung, coba tutup hidung kalian. Tarik nafas sekarang. Masih bisa nggak menarik nafas? Tidak. Iya, benar lewat apa? Mulut. Jadi bernapas itu lewat hidung bisa, lewat mulut juga bisa. Tetapi nanti di antara keduanya itu ada yang lebih baik untuk bernapas. Ya, menurut Mas apa? Hidung. Yang lain? Kira-kira kenapa lewat hidung lebih baik? Karena ada bulu-bulu halus pada hidung. Oke. Nah, jawaban kalian bukit dulu ya. Setelah kita membahas, kita akan jawab pertanyaan yang tadi. Apakah Frans benar atau salah dalam memberikan alasan? Ya. Kalau teman-teman yang lain, anak-anak alasannya sama dengan Frans? Sama. Nanti kita buktikan ya. Nah, sekarang Ibu Guru ada gambar. Gambar apa ini? Paru. Oke, gambar paru-paru. Pernapasan itu melibatkan organ paru-paru. Tetapi sebelum sampai di paru-paru, dia akan melewati bagian-bagian yang lain. Pernapasan bisa disebut dengan respirasi. Ya, respirasi itu artinya pernapasan. Sekarang kita bersama-sama akan melihat bagian-bagian alat pernapasan yang ada pada tubuh kalian. Kalau dari luar kan tidak kelihatan. Sekarang kalian akan membayangkan di dalam tubuh saya itu seperti ini, sehingga saya bisa bernapas dengan baik setiap hari, setiap waktu, setiap detik tanpa henti ya. Oke, kita mulai dari pertama. Organ yang pertama adalah hidung. Seperti yang kalian rasakan tadi. Kalian menarik nafas masuk melalui hidung. Organ yang kedua, faring. Ya, ada namanya faring. Yang ketiga, yang keempat, kemudian bronkus, dan yang terakhir lagi satu. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar yang ada di depan. Sekarang kita akan bahas satu persatu dulu. Mulai dari hidung. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang menjadi
Jadi keluar masuknya udara. Kira-kira kalau kalian bernapas, udara apa yang kalian masukkan ke dalam tubuh? Oksigen. Oksigen. Benar sekali. Ya, oksigen. Baiklah. Di alveolus itu terjadi apa? Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Tadi anak-anak menarik nafas itu memasukkan gas oksigen ke dalam paru-paru. Sampai di paru-paru, yaitu tepatnya di bagian apa? Alveolus. Oksigen itu akan diikat oleh darah. Ya, kemudian ditukar dengan gas karbon dioksida. Nanti darah itu membawa karbon dioksida sampai di paru-paru ditukar. Oksigennya diikat, karbon dioksidanya dilepaskan. CO2. Ya, atau CO2. Dan karbon dioksida itulah yang kalian keluarkan saat menghembuskan nafas. Kalian tarik nafas, memasukkan oksigen, hembuskan karbon dioksida. Jadi dia sudah diambil oleh darah oksigennya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sesudah diedarkan menjadi karbon dioksida, dibawa ke paru-paru, dilepaskan. Jadi berulang-ulang seperti itu. Sehingga asupan oksigen di dalam tubuh kalian itu cukup. Kalau oksigen kalian kurang, kalian jadi pusing. Ya. Jadi kalian tidak sehat kalau kekurangan asupan oksigen. Nah, sampai sana penjelasan Bu Guru? Paham? Paham. Dari tes diagnostik yang Ibu berikan kemarin, Ibu sudah mendapatkan bagaimana kesiapan pembelajaran kalian. Sekarang siapkan pulpen kalian, Ibu berikan LKPD sesuai kesiapan belajar masing-masing. Ya. Anak-anak isi nama, kelas, dan nomor ya. Dari sekali amat, nanti langsung buat LKPD yang Ibu bagikan ini ya. Langsung kerjakan di sini. Ibu bagikan sesuai kesiapan belajar kalian. Ya. Ya, ini berbeda sih. Ini kita akan belajar. Baiklah, semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Sekarang silakan diisi nama, nomor, dan kelas. Ya. Untuk kesiapan yang pertama itu materi yang diberikan. Soal yang diberikan adalah menjodohkan. Jadi kalian tinggal tarik garis, jodohkan. Untuk yang kedua adalah pilihan ganda. Kalian pilih option A, B, C, atau D. Dan untuk kesiapan belajar yang ketiga, jadi soalnya Ibu berikan dalam bentuk esai. Paham semua?
menit? Cukup 15 menit? Cukup? Oke. Mau disilang, Bu? Ya, untuk yang pilihan ganda disilang. Selamat mengerjakan. Oke. Anak-anak, ini sudah 15 menit, jadi waktu kita sudah habis. Anak-anak sudah selesai semua? Bagus sekali. Sekarang Ibu minta kesediaan 3 orang siswa untuk mempresentasikan ke depan. Ibu mulai dari untuk kesiapan yang pertama. Untuk soal pertama, siapa yang mau bantu Bu Guru? Iya, Wira. Silakan Wira. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nomor 1 itu tunjukkan kepada fokus. Nomor 2 itu trakea. Nomor 3 bronkiolus. Dan nomor 4 diagram sama nomor 5 alveolus. Oke. Tepuk tangan Bu. Sudah menyebutkan organ-organ pada alat pernapasan kita ya. Sekarang untuk soal bagi persiapan belajar yang kedua, yaitu jenis soalnya pilihan ganda. Siapa yang mau ke depan? Ayo, Bu. Iya, silakan Ramones. Halo teman-teman. Halo. Saya akan mempresentasikan jawaban saya. Nomor 1, pernapasan adalah A. Pengambilan oksigen ke dalam paru-paru dan pembuangan karbon dioksida dari dalam paru-paru. Ya, benar ya. Pernapasan itu seperti yang Ramones katakan, benar, pengambilan oksigen dan mengeluarkan ya karbon dioksida dari paru-paru. Soal kedua, lebih keras lagi Ramones. Soal kedua, selama dalam perjalanan dari hidup ke dalam paru-paru, udara mengalami hal-hal sebagai berikut kecuali D. Udara diproses untuk menghasilkan energi. Oke, lanjut soal ketiga. Soal ketiga, trakea dan alveolus ditunjukkan oleh gambar nomor D 2 dan 4. Ya, coba tunjukkan pada teman-temannya. Ya, gambar 2 dan 4. Lanjut. Soal keempat, infeksi saluran pernapasan bronkitis biasanya terjadi pada bagian bernomor C 3. Oke. Soal 5, urutan proses masuknya udara dalam sistem pernapasan yang tepat adalah D. Hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Iya, bagaimana jawabannya Ramones? Benar. Benar. Oke, cepat sekali ya. Tepuk tangan untuk Ramones. Nah, kita untuk soal yang ketiga. Ya, untuk kesiapan belajar yang level ketiga yaitu dengan jenis soal esai. Silakan yang mau presentasi ke depan. Ya, Frans. Bagus sekali, silakan Frans. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban saya. Soal pertama tentang nama-nama organ bernafas. Yang A nama organ hidung, B organ taring, C nama organ laring, dan D nama organ trakea. Oke, sekarang ke soal kedua. Bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernapasan manusia? Hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara akan masuk melalui hidung dan melewati faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Oke, terima kasih Fran. Tadi sudah dijelaskan mulai dari organ dan bagaimana urutan udara masuk melalui hidung dan sampai di alveolus dan dikeluarkan lagi ke hidung. Sekarang untuk lebih memahami pemahaman kalian, itu ada sebuah video pembelajaran. Silakan anak-anak simak video berikut, perhatikan baik-baik supaya pemahaman kalian menjadi lebih bagus. Pada saat kamu bernafas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan eksalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, ini disebut dengan pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Perhatikan otot diafragma ya. Oke, sekarang bagaimana setelah anak-anak menonton video tadi? Apakah sudah lebih paham? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah paham semua, sekarang kita akan membuat sebuah model alat peraga pernapasan seperti yang ada pada buku kalian. Kalian bisa lihat di halaman 40 ya, bagaimana caranya membuat dan bahan-bahannya sudah Ibu Guru siapkan. Oke? Silakan masing-masing kelompok untuk mengambil bahan-bahannya ke depan.
Ibu, mulai ya. Ibu guru lihat anak-anak sudah jadi model pernapasannya. Coba angkat ke atas. Oke. Iya, Ibu lihat semua sudah berhasil membuat model pernapasan dari bahan-bahan yang telah disiapkan tadi ya. Sekarang coba kalian praktekkan alat peraga kalian. Ya. Coba dipraktekkan. Oke. Iya, baik, kita udah berhasil ya. Sudah lihat ya paru-parunya mengembang dan mengempis. Sekarang coba kelompok ini, kelompok 3. Coba dipraktekkan. Ya, paru-parunya mau mengembang dan mengempis. Ya. Oke, sudah berhasil ya kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, tadi kalian mengalami kesulitan? Tidak. Mengalami? Iya, sedikit tapi sudah diselesaikan ya. Oke, good job. Bagus untuk anak-anak semua. Oke, anak-anak, bagaimana perasaannya tadi setelah membuat alat peraga model pernapasan? Ya. Ya, jadi kalian paham materinya, bisa membuat alat peraganya. Jadi lebih paham lagi. Jadi komplit kalian memahami ya. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah benar-benar paham, Ibu akan adakan evaluasi. Evaluasi pembelajaran sekarang, Ibu akan menggunakan quizzes. Ya. Jadi kita akan belajar menggunakan teknologi. Tadi Ibu lihat masing-masing kelompok sudah membawa handphone, ya. Silakan keluarkan handphone kalian. Ibu akan kirimkan link quiznya di grup kelas. Oke, nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya menggunakan quizzes. Oke, nanti kalian langsung join, langsung klik link yang Ibu kirim di grup kelas ya. Ya, langsung klik link itu, kalian tulis nama. Boleh nama panggilan ya. Kalau sudah, kalian klik mulai. Saya pernah kuisis di les, Bu. Kayak gini Bu ya. Ya, Ambil aja. oke, sudah. Sekarang kita mulai. Ya, silakan ya. Sudah ada 2 peserta. Silakan peserta yang lainnya. Nama panggilan Bu. Nama panggilan ya. Ya, menurut Ibu. Kalian udah mulai? Saya udah mulai. Oke.
Anak-anak, bagaimana kegiatan evaluasi pagi menyenangkan? Jadi pembelajaran dengan teknologi itu akan berdampak positif kalau digunakan dengan baik. Ya, sekarang ibu akan ke bagian kesimpulan. Coba kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran. Kita tiba di bagian kesimpulan. Ibu guru akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita adalah organ pernapasan manusia terdiri dari apa saja? Hidung, taring, rahim, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Organ pernapasan itu sangat penting dan bernapas lebih bagus
refleksi. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Ya, supaya pembelajaran lebih bagus lagi. Ibu tanya kepada anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Kalau kalian senang, acungkan jempol. Ya, ulangi. Kalau kalian senang, acungkan jempol yang tinggi. Oke, semua senang ya? Nah, bagus sekali. Oke, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Kita harus melestarikan budaya daerah. Anak-anak tahu lagu Solera? Ya, Solera. Sudah hafal semua ya? Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah, cara pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena tadi kita sudah berdoa di awal, sebelum mengakhiri pembelajaran kita juga berdoa lagi. Ya, supaya apa yang telah kita pelajari berguna bagi kita semua. Oke, Ananda pinjam temannya kembali untuk berdoa ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran besok ya. Perkenalkan, jumpa lagi dengan saya Ida Alimade Rokasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Pemecukan. Hari ini, Rabu 13 Maret 2024, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Niwayan Oka Sidiantari, sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Yogi Sanjaya sebagai pengajar praktik saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Selamat pagi Bapak Yogi. Selamat pagi Udayu, selamat pagi juga buat Saya setuju. Untuk Pak Yogi, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan saya Iwayan Yogi Sanjaya sebagai pengajar praktik di Angkatan 9 Program Guru Penggerak Kota Denpasar. Terima kasih. Mohon izin Pak Yogi, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Oke. Silakan ya. Selamat pagi Ibu Oke. Selamat pagi Bu Deyu. Bagaimana kabar hari ini? Astungkara baik. Bu Deyu sendiri bagaimana kabarnya? Astungkara baik Bu Oke. Ya, kabar saya juga baik Bu Oke. Baik,
Dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Oke, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Nah, terima kasih Bu Dayu. Baiklah, Astu Karol, selama pembelajaran pada masa observasi kemarin seperti itu, kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan perasaan saya sangat senang sekali ya, karena di sana murid sangat antusias mengikuti pembelajaran dan mereka sangat aktif saat kegiatan pembelajaran, di mana semua murid hampir sebagian besar aktif berpendapat dan mereka juga berdiskusi dalam kelompoknya itu sangat aktif sekali. Jadi beda dari pembelajaran saya sebelumnya. Ya, terlihat ya murid itu antusias dan aktif dalam diskusi ya Bu Oke. Iya. Nah, yang kedua ini Bu Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan harapan yang Ibu sampaikan apakah sudah tercapai? Menurut saya harapan yang saya sampaikan kemarin sudah saya bisa capai pada pembelajaran kemarin, yaitu di mana tujuan pembelajaran saya yang pertama melalui kegiatan menyimak video dan gambar, peserta didik sudah dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian melalui kegiatan menyimak video dan murid bisa membuat model sederhana bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Seperti itu Bu Dayu. Ya, kemarin saya lihat ya Ibu Oke sudah mengajak murid-murid membuat model pernapasan manusia. Sekarang pertanyaan yang ketiga Ibu Oke, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan, serta langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baiklah Bu Dayu, area pengembangan yang saya ingin capai yaitu sudah tercapai, yaitu di bidang pengetahuan dan keterampilan, di mana dalam area pengetahuan murid-murid sudah mengetahui bagaimana organ pernapasan itu dan mereka bisa menyebutkan secara runtut ya, secara berurutan. Kemudian di area keterampilan siswa sudah bisa membuat model pernapasan yang sederhana. Di sini saya juga menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, di mana mereka belajar berdasarkan project yang saya berikan, yaitu model pernapasan pada manusia, sehingga murid dapat mengetahui sendiri. Dan dari model pembelajaran itu saya melihat pembelajaran itu sangat bermakna karena mereka bisa membuat sendiri proyek tersebut dan menghasilkan hasil yang menurut saya ya sudah cukup bagus. Seperti itu Bu Dayu. Baik, itu tadi area pengembangan Ibu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Setelah kemarin saya melakukan refleksi, area pengembangan pengetahuan siswa tentang organ pernapasan pada manusia sudah sesuai yang saya harapkan, sudah tercapai seperti itu. Kemudian keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran sudah bagus, murid sudah terlihat aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kreativitas siswa dalam membuat mekanisme model alat peraga pernapasan pada manusia sangat bagus. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka terlihat sangat lebih percaya diri, terlihat sangat baik dalam presentasinya dan percaya dirinya sudah mulai muncul. Wah, luar biasa sekali ya, area pengembangan yang sudah Ibu Oke sampaikan tadi sudah berhasil dengan baik ya Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 5, kalau kita berikan skor 1 sampai 10, keberhasilan Ibu ada di posisi mana? Jika ada skor 1 sampai 10, saya merasa keberhasilan saya baru di angka 8. Karena menurut saya masih ada yang perlu saya tingkatkan lagi untuk lebih sempurna lagi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Di skor 8 ya Bu Oke. Iya. Nah, untuk mencapai skor yang lebih tinggi, kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan biar mencapai skor 10?
Untuk mencapai skor maksimal, skor 10, ada beberapa hal yang akan saya lakukan ya Bu Dewi ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat, kemudian menyampaikan kendala-kendala yang saya hadapi, kemudian tujuan pembelajaran saya saat di kelas nanti, kemudian mencari solusi bersama rekan sejawat, bagaimana menghadapi kendala-kendala tersebut, tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Kemudian yang kedua, saya akan mencari lebih banyak lagi referensi mengenai model pembelajaran serta metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih baik lagi, lebih menantang bagi siswa. Kemudian yang ketiga, saya akan menyiapkan pembelajaran dengan lebih matang lagi. Karena kalau sudah matang persiapannya, secara otomatis nanti kemungkinan besar pembelajaran akan bisa lebih berhasil. Bagus sekali ya Bu Wakil, luar biasa tujuan yang ingin Ibu capai biar mencapai skor maksimal. Nah, pertanyaan yang ketujuh, menurut Ibu kegiatan mana yang sudah berjalan baik dan kegiatan mana yang perlu ditingkatkan? Terima kasih Bu Dewi. Kegiatan yang menurut saya sudah berjalan dengan baik yaitu pertama, kegiatan diskusi kelompok. Nah, dalam mengerjakan LKPD yang diberikan, siswa sudah berani menyampaikan pendapatnya dan menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Kedua, dalam kegiatan membuat model mekanisme pernapasan itu, saya merasa pembelajaran sudah cukup bagus ya, karena murid terlihat sangat menyenangkan. Mereka sangat menikmati pembelajaran itu karena mereka merasa dengan melakukan pembelajaran seperti itu adalah hal yang menarik bagi mereka. Kemudian yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana nanti menyampaikan pembelajaran di awal supaya mereka bisa konsentrasinya itu lebih fokus lagi. Karena saya merasa mereka di awal terlihat kurang bisa saya fokuskan dalam pembelajaran seperti itu. Wah, berarti Ibu pertama yang kegiatan yang sudah berjalan baik itu tadi seperti disampaikan dengan kerja kelompok, mengisi LKPD dan yang perlu ditingkatkan. Tadi Ibu menyampaikan pada saat awal pembelajaran dia fokus ya. Untuk pertanyaan yang ke-8, Dokter, menurut Ibu adakah kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Tentu ada ya Bu Dewi ya, seperti yang Bu Dewi sudah lihat juga waktu saya mengajar. Di sana saya kurang bisa memfokuskan siswa itu karena seperti yang Bu Dewi sudah ketahui, di sebelah ruang kelas saya itu kan ada TK, benar sekali ada TK, karena sementara mereka kan punya tempat di sana, jadi saya merasa sedikit terganggu dengan adanya TK tersebut. Jadi situasi belajar itu kurang kondusif karena ada kebisingan dari luar dari TK tersebut. Seperti itu Bu Dewi. Tapi pengaruh kebisingan itu sangat berpengaruh sekali ya. Nah, kira-kira kenapa ya kendala itu bisa terjadi? Nah, kan tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi itu. Ya, kendala itu terjadi ya seperti itu karena ada TK di tempat yang menyebabkan kelas kurang kondusif dalam pembelajaran. Iya. Kemudian untuk mengatasi kendala itu mungkin nanti saya akan mengajak anak-anak untuk belajar di aula. Kita kan punya aula terbuka, nanti saya akan mengajak mereka melaksanakan pembelajaran di aula tersebut sehingga mereka lebih konsentrasi di tempat yang berbeda, jadi lebih fokus seperti itu deh. Baik, berarti tadi itu kendala Ibu dan cara mengatasi kendala tersebut dengan mengajak anak-anak belajar ke aula supaya tidak terjadi kebisingan ya Bu ya. Pertanyaan yang ke-11, apa harapan atau rencana Ibu untuk pembelajaran selanjutnya? Baiklah, adapun harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya adalah mencapai tujuan dan yang telah ditetapkan, menciptakan pembelajaran yang tentunya lebih bermakna bagi siswa dan menyenangkan bagi mereka, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari siswa dan memotivasi siswa sehingga bisa lebih mandiri dan lebih percaya diri lagi, walaupun sudah muncul percaya dirinya tapi lebih ditingkatkan lagi. Kemudian merancang strategi, model, serta metode pembelajaran yang lebih efektif dan menggunakan media pembelajaran yang lebih beragam
sehingga dapat menarik pembelajaran bagi siswa serta di akhir selalu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita pelajari. Wah, luar biasa sekali ya harapan atau rencana Ibu Oke untuk pembelajaran itu, di mana Ibu Oke ingin menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan dapat memotivasi siswa agar lebih mandiri dan percaya diri. Mudah-mudahan apa yang Ibu Oke rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Iya, tentu saja. Saya tunggu nanti ya cerita Ibu apakah rencana yang tadi Ibu sebutkan bisa terrealisasi atau tidak. Iya, Nah, saya sekarang kira-kira kapan Ibu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana seperti apa yang Ibu fokus sampaikan? Oke. Tentunya setelah persiapan yang lebih matang lagi, secepatnya akan saya laksanakan Bu Dewi, dan saya akan berkabar ke Bu Dewi bercerita apakah ada progres perbaikan dari pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Oke Bu, jadi hasil observasi ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya. Sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses yang sudah kita lakukan ini? Banyak sekali ya Bu Dewi, banyak sekali yang telah saya dapatkan, terutama bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid seperti itu. Jadi saya merasakan banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Baik Bu Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Yogi Sanjaya sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9 untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Bu Oke yang sampai saat ini ikut membantu dan terlibat bagaimana proses yang dijalani oleh Bu yang bersama. Kemudian, nah dari awal ya praktik supervisi akademik dalam teknik coaching ini ya sudah luar biasa. Bagaimana mulai dari pra dan observasi yang sudah dikumpulkan oleh Bu Dayu dalam bentuk video, dan sekarang adalah lanjutannya yaitu di tahap pasca observasi ya. Jadi pengalaman yang nanti didapatkan oleh Bu Dayu terkait dengan praktik coaching ini itu sudah luar biasa bagus. Teknik coaching, konsep coaching itu sudah dilakukan dengan baik. Bagaimana nanti kedepannya kita sebagai coach ya, bagaimana Bu Dayu dipraktikkan tadi oleh Bu Dayu, kita hanya menuntun baik itu tidak hanya kepada buku saja, kepada teman-teman lain juga itu seperti itu. Jadi kita hanya menuntun bagaimana teman-teman nanti menemukan sendiri terkait dengan apa yang menjadi tantangan atau kendala yang dihadapinya. Bagaimana kita nanti terus berlatih memunculkan pertanyaan-pertanyaan kreatif, kemudian bagaimana kita juga nanti memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman kita di sekolah. Ya, jadi seperti itu luar biasa ya, secara umum sudah baik sekali. Harapannya nanti tentu ini akan dilaksanakan secara lanjutan, tidak hanya untuk hari ini saja ya. Jadi untuk praktik pasca observasi dengan teknik coaching hari ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Yogi atas tanggapan dan umpan balik dalam kegiatan pasca observasi kita tadi ini. Nah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengajar praktik Bapak Yogi Sanjaya dan rekan sejawat saya Ibu Niwayan Oke Subiantari. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.